wabarakatuh. Di sini aku akan bacain alur cerita dari salah satu film yang cukup legendaris yang berjudul Sang Kiai. Film ini terinspirasi dari salah satu tokoh Islam, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Langsung aja. Cerita ini dimulai pada tahun 1940. Waktu itu Jepang ekspansi ke Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Beberapa kiai dari beberapa pesantren ditangkap karena dianggap melakukan perlawanan kepada Jepang. Salah satunya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng. Penangkapan ini ngebuat kericuhan dan menimbulkan reaksi dari para putra beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim, Karim Hasyim, dan Yusuf Hasyim, serta deretan para santri, menantu beliau, Kang Solihin, orang kepercayaan, serta 3 santri muda, yaitu Harun, Hamid, dan juga Abdi. Maisyaro atau lebih kerap disebut sebagai Nyai Kapu, istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dibawa atau diungsikan ke daerah Denaran. Kiai Haji Wahid Hasyim sama Wahab Hasbullah meminta agar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan, tapi kepala kepetai atau penjaga penjara yang menahan beliau gak mau membebasin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan beliau dipindah penjara sampai 3 kali. Yang pertama ke penjara Jombang, terus ke Mojokerto, dan terakhir ke Bubutan, Surabaya. Kiai Haji Wahid Hasyim sama Kiai Haji Wahab Hasbullah terus meminta bantuan sama Abdul Hamid Ono, yaitu orang Jepang kenalan keluarganya. Sementara proses berlangsung, mereka mengadakan pertemuan NU di Jakarta dengan misi membebaskan para kiai dari penjara Jepang. Dalam pertemuan ini disepakati yaitu melalui jalan damai. Sepenangkapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebagian santri hengkang dari pesantren. Harun sama Hamid yang membuntuti saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap, mereka mengalami nasib tragis. Hamid ditembak mati sama tentara Jepang. Nah, kematian Hamid sama penangkapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tuh bikin marah banget sama Harun. Nah, kematian Hamid dan penangkapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memunculkan kemarahan dalam diri Harun. Ya wajar lah ya, kiainya ditangkap terus temennya ditembak mati. Kalau Abdi kan memilih jalan damai ngikuti langkah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kalau Harun gak mau, Harun memilih ikut para militan dengan mencuri ransum tentara Jepang. Akhirnya Jepang mau membebaskan para kiai. Nah, Jepang tuh berpikir kalau mereka bisa kerjasama sama para kiai-kiai itu. Sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari didudukan sebagai ketua Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini salah satu organisasi muslim bentukan Jepang. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari gak mau karena dia lebih memilih menetap di Tebu Ireng. Akhirnya beliau memberikan wewenang ini kepada Kiai Haji Wahid Hasyim. Melalui Masyumi, Jepang meminta biar rakyat tuh melipat gandakan hasil bumi. Jadi Jepang tuh mau kalau bahkan Jepang tuh kayak memanipulasi ceramah, memanipulasi ayat gitu biar rakyat tuh mau melipat gandakan hasil bumi untuk Jepang. Nah, Sumubu atau Departemen Agama yang dipimpin Husein Djajadiningrat dan petinggi Sumubu yaitu Wiro Hadjono melalui media Suara Muslimin meminta Masyumi agar menyitir ayat-ayat dalam menggerakkan pengumpulan hasil bumi. Nah, ini dia alasan kenapa ada ketegangan antara Masyumi dan Sumubu mulai. Harun mempertanyakan ini. Harun nanya dong sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merasa kalau Masyumi itu berpihak pada Jepang. Nah,
Tapi Kiai Haji Hashim Asy'ari menjawab kalau Masyumi itu hanya berpihak kepada pembesar-pembesar yang adil. Harun kecewa dong dan keluar dari lingkup pesantren. Abdi ngeliat itu, terus dia ngomong, kamu itu nggak bisa ngebaca rencananya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tapi Harun bandel, dia ngeyel, terus ya udah dia pergi deh dari situ. Akhirnya Jepang mengukuhkan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua Sumumbu sekaligus ketua Masyumi. Sebenarnya Kiai Haji Hashim Asy'ari menerima jabatan ini dengan pertimbangan kalau beliau tuh mau berjuang lewat dalam. Beliau bisa menolak perintah para santri untuk masuk ke IHO, dan beliau juga membentuk barisan Hizbullah. Lambat laun Jepang mulai mengalami kalah perang dan mengembalikan kedaulatan kepada sekutu. Beberapa waktu kemudian utusan Presiden Soekarno menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pesan Presiden Soekarno itu soal hukumnya membela tanah air. Terjadilah resolusi jihad di Surabaya. Para santri bersiap untuk berjihad. Pada detik ini, Harun mulai terbuka matanya. Peristiwa tewasnya Malabi ini adalah awal perang dahsyat 10 November 1945 yang melibatkan rakyat, berbagai barisan pemuda, Laskar Hizbullah bentukan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terdiri dari para santri. Sebenarnya hikmah yang bisa kita petik dari film ini tuh cukup banyak. Yang pertama, kita gak boleh ngelihat sesuatu tuh dari luarnya doang. Kayak waktu Harun tadi, dia mikir kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari tuh gak sependapat sama dia, padahal kita kan nggak tahu ya rencana orang tuh kayak apa. Ya udah, kita sebenarnya cukup banyak sih hikmah yang dapat kita ambil dari salah satu film ini. Film ini tuh ngajarin kita makna berjihad yang sebenarnya. Kayak berjihad tuh nggak melulu tentang perang, tentang berantem kok. Bisa juga kita berjihad melalui dakwah, bisa juga kita memperjuangkan kemerdekaan juga lewat jalur dalam, seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mungkin cukup sekian ya yang dapat aku ceritain. Untuk selanjutnya kalian boleh deh nonton di YouTube, banyak kok. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.